Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan media informasi. Masih berkaitan dengan Pilkada 2020. Seperti pada video sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang tugas, kewajiban, dan wewenang KPPS. Dan kali ini, saya akan menjelaskan yang lebih ke arah terkait pembagian tugas dari masing-masing anggota KPPS. Sebelumnya, apa itu KPPS? KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten atau Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan perhitungan suara, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Namun perlu diperhatikan bahwa PKPU ini sebelum adanya COVID-19. Namun pada dasarnya alurnya sama. Hanya saja nanti dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk itu saya membuat video ini agar supaya teman-teman yang baru menjadi anggota KPPS ada gambaran tentang tugas-tugasnya nanti. Dan bila nanti ada perubahan terkait pelaksanaan tugas KPPS, akan saya infokan kembali kepada teman-teman. Oke, langsung saja di sini ada 3 tahapan yang nantinya teman-teman KPPS jalani. Yang pertama, yaitu persiapan sebelum pemungutan suara. Di sini teman-teman nantinya akan membagikan undangan, mempersiapkan tempat, dan lain-lain. Dalam persiapan ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan dalam pemungutan suara. Tugas Ketua KPPS yaitu memimpin rapat pemungutan suara, memberikan penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemberian suara, menandatangani surat suara, memberikan sejumlah jenis surat suara sesuai jenis pemilu kepada pemilih berdasarkan kehadiran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, DPT, diberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih. Kedua, DPTB, diberikan sesuai yang dalam formulir model A5 KPU kepada pemilih. Ketiga, DPK, diberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih. Keempat, mengarahkan pemilih ke bilik suara. Selanjutnya, tugas KPPS 2, yaitu menerima dan mengurutkan formulir model C6 KPU atau model A5 KPU atau KTP elektronik atau identitas lain dari KPPS 4 berdasarkan urutan kehadiran. Kemudian membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Selanjutnya tugas KPPS 3 yaitu mengumpulkan formulir model C6 KPU atau model A5 KPU setelah pemilih menerima jenis surat suara yang akan dicoblos. Membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Selanjutnya untuk tugas KPPS 4 yaitu memeriksa seluruh jari tangan pemilih, meminta kepada pemilih menunjukkan identitas pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. A. DPT, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C6 KPU dengan KTP elektronik atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam salinan DPT, serta memberikan tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPT. B. DPTB, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model A5 KPU dengan KTP elektronik atau identitas lain, dan memeriksa kesesuaian nama pemilih serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam salinan DPTB. Kemudian yang C yaitu DPK, tidak terdaftar dalam DPT atau DPTB. Ada surat rekomendasi dari PPS dalam tempat TPS-nya, memeriksa kesesuaian antara pemilih yang bersangkutan dengan KTP elektronik yang ditunjukkan oleh pemilih. Selanjutnya, tugas KPPS 5 yaitu menuliskan nama pemilih dan jenis disabilitas pemilih yang belum tercantum dalam formulir model C7 DPTB KPU atau model C7 DPK KPU atau daftar hadir.
memeriksa kepada pemilih untuk menandatangani daftar hadir tersebut. Kemudian mempersilahkan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan untuk mendapatkan surat suara yang akan dicoblos sesuai urutan kehadiran. Selanjutnya, tugas KPPS 6 yaitu mengatur dan memastikan pemilih memasukkan masing-masing surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilu. Tugas KPPS ke-7 yaitu mengatur dan meminta pemilih yang akan keluar TPS untuk mencelupkan salah satu jari pemilih ke dalam tempat tinta. Kemudian yaitu tugas dari petugas ketertiban TPS, yaitu menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di TPS, yang dalam melaksanakan tugasnya, satu orang berada di pintu masuk dan satu orang berada di pintu keluar TPS. Kemudian, untuk tugas KPPS yang ketiga yaitu dalam perhitungan suara. Tugas Ketua KPPS yaitu menjelaskan tentang tata cara penghitungan suara yang sah atau tidak sahnya surat suara. Kemudian, menentukan sah atau tidak sahnya surat suara, memastikan formulir model C KPU, model C1 KPU yang telah dibuat dengan benar dan cermat dalam beberapa rangkap. Menandatangani model C KPU, model C1 KPU, dan model C1 plano KPU. Meminta tanda tangan saksi dan menyerahkan salinan kepada saksi dan PPL. Memastikan model C KPU dan model C1 KPU serta model C2 KPU. Memastikan semua proses penghitungan suara berjalan dengan baik. Kemudian tugas KPPS kedua yaitu membuka setiap surat suara dan memberikan kepada Ketua KPPS. Selanjutnya, tugas KPPS 3 dan KPPS 4, yaitu mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir model C1 plano KPU bersama dengan KPPS 4. Kemudian memeriksa dan memastikan hasil pencatatan hasil perolehan suara telah sesuai dengan yang diumumkan oleh Ketua KPPS. Kemudian tugas KPPS 5 yaitu melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS untuk masing-masing jenis pemilu. Selanjutnya yaitu tugas KPPS 6 dan KPPS 7, yaitu menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, setelah diumumkan dan diikat dengan karet pengikat. Selanjutnya yaitu tugas ketertiban TPS, yaitu menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan di TPS, yang dalam melaksanakan tugasnya, satu orang berada di pintu masuk TPS dan satu orang berada di pintu keluar TPS. Oke teman-teman, demikian penjelasan dari saya mengenai tugas dari masing-masing anggota KPPS. Semoga video penjelasan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru menjadi anggota KPPS. Selamat bekerja dan salam media info.